Dengan penuh keyakinan keesokan harinya ini Pak Adi langsung berniat untuk mencari dukun atau orang pintar yang bisa mengajaknya ke tempat pesugihan. Pak Adi ini melihat jenglot yang Pak Adi pelihara tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Mas Budi. Jadi Mas Budi ini mengetahui kisah ini karena yang mengalami adalah tetangganya sendiri. Kisah ini terjadi pada tahun 2000-an di salah satu kota di Jawa Barat. Di sini kita sebut saja namanya Pak Adi. Pak Adi ini dikenal sebagai guru honorer yang hidup bersama istrinya yang bernama Ibu Yati. Nah, sebelum menjadi guru honorer, Pak Adi ini pernah menjadi dosen honorer. Pak Adi dikenal oleh lingkungan tetangga-tetangganya sebagai orang pintar. Maksudnya orang pintar bukan dukun ya yang bisa mengobati orang-orang sakit, melainkan orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan. Dari kepintarannya Pak Adi ini sering membantu anak sekolah, mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Pak Adi dan istrinya Bu Yati tinggal di sebuah kontrakan yang tidak terlalu jauh dari sekolah tempat Pak Adi ini mengajar. Kehidupan Pak Adi dan Bu Yati istrinya sangat sederhana. Terkadang nih ya teman-teman, Pak Adi juga harus bekerja sambilan setelah Pak Adi ini mengajar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan apapun lah, bisa dibilang kerja serabutan. Pada suatu hari, pada saat Pak Adi ini pulang mengajar, tiba-tiba saja istrinya Bu Yati ini ingin berbicara serius kepada Pak Adi. Jadi tangan Pak Adi ini ditarik oleh Bu Yati dan Bu Yati mengajak Pak Adi ini masuk ke dalam kamar. Pada saat sampai di dalam kamar, Bu Yati menyeterukan apa yang ingin ia sampaikan kepada Pak Adi. Dan ternyata Bu Yati sedang hamil 2 bulan. Pak Adi yang mendengar kabar bahagia tersebut langsung memeluk istrinya dan berucap syukur alhamdulillah, dikarenakan memang sudah lama sekali mereka berdua ini menikah dan baru kali ini Bu Yati ini mengandung. Di sisi lain Pak Adi juga merasa khawatir dikarenakan perekonomiannya yang belum cukup mapan. Terkadang Pak Adi sama istrinya juga agak sulit untuk menyambung hidup mereka. Dan sekarang ditambah lagi dengan kehamilan istrinya, Pak Adi berpikir keras bagaimana nanti untuk biaya persalinan dan untuk biaya anaknya nanti pada saat anaknya lahir ke dunia. Pak Adi ini memang sebelumnya pernah menjadi dosen honorer dan tiba-tiba saja Pak Adi ini langsung terbersit untuk menjadi joki skripsi. Karena memang pada saat itu menjadi joki skripsi ini mendapatkan bayaran yang cukup besar.
Jadi pada suatu hari setelah Pak Adi ini mengajar di sekolahnya, Pak Adi langsung pergi ke kampus-kampus untuk memberikan kartu nama beliau. Dan di dalam kartu nama tersebut ada alamat Pak Adi dan juga tertulis jasa pembuat skripsi. Dan untuk tarifnya sendiri Pak Adi juga memberikan kisaran harga dan harganya pun beda-beda dari kesulitan untuk membuat skripsi tersebut. Kalau misalnya skripsinya cukup sulit, Pak Adi mematok harga ini kisarannya aja ya teman-teman, misalnya 2 juta. Kalau misal masih dibilang agak mudah, Pak Adi ini memberi kisaran harga 1 juta. Setelah Pak Adi pergi dari kampus satu ke kampus yang lainnya untuk membagikan kartu nama beliau, akhirnya pada hari itu Pak Adi ini pulang ke rumahnya. Setelah keesokan harinya, Pak Adi memulai aktivitasnya seperti biasa. Pak Adi mengajar di sekolah yang juga tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan setelah Pak Adi ini selesai mengajar, biasanya memang aktivitas Pak Adi kalau selesai ngajar langsung pergi lagi untuk kerja serabutan. Namun pada hari itu Pak Adi ini merasa badannya nggak enak, jadi Pak Adi memutuskan untuk istirahat di rumah. Pada saat sampai di rumah, Pak Adi melihat ada 2 orang pemuda. Nah, Pak Adi ini langsung merasa sedikit senang ya, karena Pak Adi berpikir, wah 2 orang pemuda ini pasti anak kuliahan yang ingin membeli jasa Pak Adi untuk membuat skripsi mereka. Pada saat Pak Adi menghampiri kedua pemuda tersebut dan ditanya apa maksud dan tujuannya datang ke rumah Pak Adi, 2 orang pemuda tersebut adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir sekolah. Akhirnya Pak Adi menyuruh 2 orang pemuda ini masuk ke dalam rumahnya. Pada saat sampai di dalam rumah, Pak Adi langsung berbincang ke 2 orang pemuda tersebut. Dan Pak Adi juga lama berbincang-bincang dan berdiskusi gitu ya, apa saja yang harus Pak Adi kerjakan dan membantu mereka untuk menyelesaikan tugas akhir sekolah mereka. Jadi setelah Pak Adi dan kedua orang pemuda itu berdiskusi, berbincang-bincang untuk mengenai apa yang harus Pak Adi ini kerjakan untuk membantu mereka, akhirnya kedua pemuda tersebut pamit pulang ke rumah. Dan Pak Adi di sini merasa sangat senang karena Pak Adi mendapatkan pekerjaan tambahan. Setelah 2 pemuda itu pulang, Pak Adi ini langsung bergegas mengerjakan skripsi dari 2 orang pemuda tersebut. Dan waktunya juga tidak terlalu lama, hanya 2 minggu saja dengan 2 skripsi sekaligus. Nah, jadi Pak Adi pun juga memberitahu istrinya Bu Yati bahwa Pak Adi mendapatkan orderan pertama dari 2 orang pemuda tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Pak Adi, istrinya Bu Yati merasa senang. Bu Yati merasa sangat bersyukur, alhamdulillah, karena suaminya mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi Pak Adi ini langsung mengerjakan 2 skripsi sekaligus tanpa mengenal lelah. Setelah pulang mengajar, Pak Adi langsung ngebut mengerjakan skripsi tersebut. Jadi Pak Adi ini langsung ngebut untuk mengerjakan 2 skripsi ini sekaligus dalam jangka waktu 2 minggu saja. Dan alhamdulillah lelahnya terbayarkan, 2 skripsi tersebut selesai dalam jangka waktu 2 minggu saja. Akhirnya 2 pemuda itu datang kembali ke rumah Pak Adi dan mengambil tugas akhir mereka dari Pak Adi. Dan ternyata kesenangan itu tidak lama. Setelah mengerjakan 2 skripsi dari 2 orang pemuda tersebut, Pak Adi tidak lagi mendapatkan job menjadi joki skripsi. Dan Pak Adi pun juga sudah berusaha untuk kembali memberikan kartu nama beliau dari kampus satu ke kampus yang lainnya. Namun hasilnya tidak sesuai harapan dari Pak Adi. Singkat cerita, jadi pada saat suatu hari Pak Adi ini mengalami kesulitan perekonomian, benar-benar sangat butuh uang karena ingin membawa istrinya ini berobat ke rumah sakit. Karena di sini memang kan istrinya ini hamil anak pertama dan pada saat itu kandungannya juga masih sangat muda. Istrinya pada saat itu demam tinggi dan pada saat itu juga Pak Adi ini tidak
megang uang sepeser pun. Akhirnya Pak Adi memberanikan diri untuk datang ke salah satu rumah rentenir untuk mencoba meminjam uang kepada rentenir tersebut. Pada saat sampai ke rumah rentenir itu, Pak Adi langsung bertemu dengan rentenirnya dan Pak Adi mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang. Seketika Pak Adi langsung kaget dan marah ya, nggak terima karena bunga yang disampaikan atau ingin diberikan kepada rentenir itu sangat besar. Pak Adi marah dan nggak terima kenapa orang kecil seperti beliau ingin pinjam uang, dia lagi sangat-sangat butuh uang, dikenakan bunga yang sangat besar. Dan rentenir tersebut juga balik marah sama Pak Adi. Kalau lo mau cepet dapetin duit dan gak mau pakai bunga, ya udah lo pesugihan aja sana, gak usah ke gua. Dan Pak Adi langsung terdiam dan langsung pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Pak Adi ini langsung memikirkan ucapan yang dilontarkan oleh rentenir yang baru saja ia temui. Pesugihan, iya ya, sepertinya aku pernah mendengar kalau pesugihan itu tidak ada embel-embel apapun. Kayaknya cuman itu deh jalan yang harus aku tempuh untuk mendapatkan uang secara instan. Karena di sini memang Pak Adi ini tidak mengetahui apa sih sebenarnya pesugihan itu, karena beliau ini benar-benar polos. Pak Adi ini memang orang pintar, namun beliau sangat buta dengan masalah ilmu gaib atau apapun itu. Dengan penuh keyakinan keesokan harinya ini Pak Adi langsung berniat untuk mencari dukun atau orang pintar yang bisa mengajaknya ke tempat pesugihan. Tapi rencana Pak Adi ini tidak diceritakan kepada istrinya karena Pak Adi khawatir dengan kesehatan istrinya, takut nanti kenapa-napa, kepikiran dan mengganggu kesehatan janinnya. Keesokan harinya setelah pulang ajar, Pak Adi langsung pamit sama istrinya untuk pergi kerja ke tempat yang lain dan mungkin pulangnya agak larut malam. Dan setelah Pak Adi pamit sama istrinya, Pak Adi langsung bergegas ke rumah salah satu dukun yang pernah Pak Adi dengar dari salah seorang tetangganya. Jadi setelah beberapa lama Pak Adi ini menempuh perjalanan menuju ke rumah dukun tersebut, akhirnya Pak Adi menemukan rumah dukun yang pernah Pak Adi dengar dari salah satu tetangganya itu. Rumah yang cukup jauh dari pemukiman warga, butuh tenaga ekstra untuk menemukan rumah dukun tersebut. Karena memang jalan yang ditempuh sama Pak Adi ini sangat-sangat susah. Jadi harus turun naik bukit dan barulah sampai ke rumah dukun tersebut. Pada saat Pak Adi sampai di depan rumah dukun tersebut, tiba-tiba saja Pak Adi ini dikagetkan dengan tepukan di punggungnya. Pada saat itu Pak Adi ini kaget dan langsung menoleh ke belakang. Nah, pada saat menoleh ke belakang, Pak Adi melihat ada sosok laki-laki yang lumayan tua dan Pak Adi langsung spontan bertanya, "Maaf Ki, numpang nanya, apa benar di sini rumah Mbah Min?" Dan laki-laki tua tersebut langsung menjawab pertanyaan dari Pak Adi dan berkata, "Iya benar, dan itu saya sendiri. Ada tujuan apa ya datang ke sini?" "Jadi Mbah, saya datang kemari untuk meminta bantuan dari Mbah Min. Saya ingin meminta bantuan kepada Mbah dikarenakan pada saat ini saya mengalami kesulitan ekonomi." Setelah mendengar ucapan dari Pak Adi, Mbah Min ini langsung menyuruh Pak Adi masuk ke dalam rumahnya. Jadi setelah masuk ke dalam rumahnya, Pak Adi langsung ditanya oleh Mbah Min, "Jadi kamu ingin melakukan pesugihan jenis apa?" Dan Pak Adi pun langsung menjawab, "Apa aja deh Mbah, yang penting saya bisa hidup bahagia dengan istri dan calon anak saya yang sedang dikandung oleh istri saya." "Ya udah, kalau gitu Mbah punya peliharaan. Tapi apa iya kamu bisa ngikutin kemauan peliharaan Mbah ini?" Dan Pak Adi pun menjawab, "Bisa Mbah, pokoknya apapun bisa saya lakukan, yang penting saya bisa kaya." "Jadi kamu harus memberi minum peliharaan Mbah ini dengan darah. Dan setiap malam bulan purnama, peliharaan Mbah ini meminta tumbal.
Biarkan dia mencari tumbalnya sendiri. Kamu cukup taruh saja peliharaan Mbah ini di pinggir jalan ataupun di tempat yang gelap. Dan Pak Adi pun dengan yakin langsung mengiyakan semua perkataan dari Mbah Min. Udah Mbah, tenang aja, saya pasti akan melakukan semua perkataan dari Mbah Min. Jadi setelah mendengarkan persyaratan dari Mbah Min, dan Mbah Min juga melihat keyakinan yang luar biasa dari Pak Adi ini, Mbah Min langsung bergegas pergi ke belakang rumahnya. Jadi setelah Mbah Min datang kembali, Pak Adi ini tiba-tiba langsung kaget karena melihat yang dibawa oleh Mbah Min ini adalah jenglot. Mitos yang selama ini nggak pernah Pak Adi percayai, tiba-tiba saja pada saat itu Pak Adi ini seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Pak Adi sudah berhadapan dengan jenglot yang selama ini Pak Adi nggak pernah terfikirkan sedikit pun untuk melihat jenglot tersebut. Sekarang Pak Adi harus menjalankan untuk mengasuh jenglot tersebut. Sebelum Pak Adi pamit pulang, tiba-tiba Mbah Min ini kembali memberi peringatan kepada Pak Adi. Jangan sekali-sekali merusak perjanjian kamu dengan jenglot tersebut. Kamu tahu kan akibatnya? Jika kamu tidak memberinya makan, kamu tahu bagaimana akhirnya. Setelah mendengar ucapan dari Mbah Min, Pak Adi berkata, "Baik Mbah, saya akan lakukan semua perintah dari Mbah Min." Nah, setelah mendengarkan perkataan Mbah Min tadi, Pak Adi ini merasa ketakutan, getar-getir, dan langsung keringat dingin. Sejahat apapun manusia dan sedingin apapun manusia membunuh seseorang, tetap saja dia tidak akan tega dan berani membunuh dirinya sendiri. Jadi Pak Adi ini langsung buru-buru bergegas untuk pulang ke rumahnya, dan jenglot itu dimasukkan ke dalam tas milik Pak Adi. Nah, jadi setiap kali melihat sosok jenglot tersebut yang memang pada saat itu terlihat mati, namun Pak Adi ini melihat kedua mata jenglot ini seperti melotot, dan seluruh tubuh Pak Adi ini bergidik gemetar. Dan pada saat sampai di rumah Pak Adi ini memang masih merasa takut melihat sosok jenglot tersebut. Dan juga Pak Adi khawatir kalau ketahuan istrinya. Jadi sosok jenglot tersebut dibungkuslah sama Pak Adi ini dengan kain putih. Dan Pak Adi juga membuat tempat persembunyian persis di belakang rumah Pak Adi untuk menyimpan jenglot tersebut. Setelah Pak Adi mendapatkan jenglot tersebut, Pak Adi melanjutkan hidupnya seperti biasa. Jadi Pak Adi masih menjadi guru honorer dan masih melanjutkan untuk menjadi joki. Setiap malam Pak Adi juga harus memberi darah kepada jenglotnya. Dan setiap malam purnama datang, Pak Adi harus melancarkan aksinya menumbalkan orang-orang yang tidak berdosa. Hari demi hari Pak Adi ini akhirnya mulai mendapatkan job untuk membuat skripsi. Bahkan 1 bulan itu Pak Adi bisa membuat 4-5 skripsi. Dan tarifnya juga dinaikkan oleh Pak Adi. Yang awalnya jika skripsinya ini sulit, Pak Adi biasa menarifkan 2 juta. Pada saat itu Pak Adi menaikkan harganya menjadi 3 juta. Dan apabila skripsi yang masih tergolong mudah, Pak Adi yang biasanya menarifkan 1 juta, pada saat itu dinaikkan menjadi 2 juta. Jadi dengan penghasilan yang lumayan banyak, Pak Adi ini akhirnya terbersit di pikirannya untuk membuka usaha yang lain, yaitu Pak Adi membuka toko sembako. Dan pada saat itu juga Pak Adi ini sudah mampu menyewa 1 ruko untuk menjual sembako miliknya. Namun di dalam kesuksesannya, Pak Adi ini ternyata hampir setiap malam selalu bermimpi yang aneh. Jadi di dalam mimpinya itu Pak Adi ini selalu didatangi oleh sosok genderuwo, kuntilanak, pocong, bahkan makhluk yang lebih menyeramkan lainnya.
Nah, pernah pada suatu hari, jadi Pak Adi ini di dalam tidurnya bermimpi. Dan pada saat itu Pak Adi benar-benar merasa kalau mimpinya itu seperti benar-benar terjadi. Di dalam mimpinya Pak Adi ini melihat jenglot yang Pak Adi pelihara tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Di dalam mimpinya itu juga Pak Adi melihat jenglot tersebut berusaha ingin mendekati istrinya yang pada saat itu sedang hamil 7 bulan. Jadi memang seolah-olah jenglot itu ingin mengambil calon bayi yang berada di dalam perut istri Pak Adi, atau bisa dibilang anak Pak Adi. Pak Adi yang melihat kejadian tersebut seketika langsung spontan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak ia ucapkan. Pak Adi yang melihat kejadian tersebut tiba-tiba spontan saja Pak Adi ini langsung marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya Pak Adi ucapkan kepada jenglot tersebut. Pak Adi seketika lupa dengan perjanjian yang pernah ia ucapkan. Jadi sebelumnya Mbah Min ini sudah memberi peringatan agar tidak merusak hubungannya dengan jenglot yang ia pelihara. Dan tiba-tiba saja Pak Adi ini langsung terbangun dari tidurnya dan langsung memikirkan kejadian yang baru saja ia alami di dalam mimpinya. Pak Adi juga merasa sangat khawatir dengan keadaan istrinya dan bayi yang berada di dalam kandungan istrinya. Jadi Pak Adi ini merasa bayi tersebut seperti nyawanya sudah terancam. Pada suatu hari, pada saat Pak Adi ini sedang menikmati waktu senggangnya di ruang tamu, tiba-tiba Pak Adi mendengar dari dalam kamar istrinya ini berteriak dan memanggil nama Pak Adi. Dengan perasaan yang cemas dan panik, Pak Adi ini langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Dan pada saat itu Pak Adi melihat kondisi istrinya sudah kesakitan. Dan Pak Adi juga melihat di kaki istrinya sudah mengalir darah. Pak Adi yang melihat hal tersebut langsung panik, ketakutan, dan langsung segera membawa istri Pak Adi ini ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di salah satu rumah sakit, istri Pak Adi ini, Bu Yati, langsung dibawa ke ruangan IGD. Jadi setelah nunggu beberapa saat, akhirnya salah satu dokter yang memeriksa kondisi istri Pak Adi memberi kabar ke Pak Adi bahwa alhamdulillah istrinya bisa diselamatkan, namun bayi yang berada di dalam kandungan Bu Yati tidak dapat diselamatkan. Jadi memang pada saat sampai ke rumah sakit, bayi yang berada di dalam kandungan Bu Yati ini sudah tidak memiliki detak jantung, atau bisa dibilang sudah meninggal dunia. Jadi setelah mendengar perkataan dokter tersebut, Pak Adi ini langsung menangis. Pak Adi frustasi dan Pak Adi ini benar-benar sangat sedih. Anak yang selama ini benar-benar dinantikan dan diharapkan oleh Bu Yati dan Pak Adi, kenyataannya sudah meninggal dunia. Dan pada saat Pak Adi ini masih merasa sangat sedih, tiba-tiba saja Pak Adi langsung terbersit di dalam pikirannya tentang mimpi yang baru saja ia alami kemarin malam. Jadi Pak Adi ini berpikir bahwa kematian anaknya itu ada sangkut pautnya dengan jenglot yang ia pelihara. Dengan rasa amat kesal dan benar-benar marah, Pak Adi ini langsung bergegas pulang ke rumahnya. Pada saat sampai di rumah, Pak Adi langsung mengambil jenglot tersebut dan Pak Adi membakar jenglot peliharaan miliknya. Nah, jadi singkat cerita, setelah istri Pak Adi ini pulang ke rumah, Pak Adi akhirnya kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, jadi pada suatu malam setelah Pak Adi ini pulang kerja gitu ya, ngajar, dan Pak Adi juga kebetulan pada saat itu mengecek salah satu toko sembakonya, Pak Adi ini sedang duduk santai sambil menikmati kopinya. Tiba-tiba saja Pak Adi ini terbersit ucapan yang diucapkan oleh Mbah Min pada saat memberikan jenglot
yang pada saat itu sudah dibakar oleh Pak Adi. Pak Adi mengingat kembali semua perkataan atau peringatan yang pernah diucapkan oleh Mbah Min kepadanya. Jadi Mbah Min ini pernah mengatakan bahwa jika Pak Adi ini merusak hubungannya dengan jenglot tersebut, Pak Adi bakal menerima konsekuensinya. Setelah Pak Adi ini kembali mengingat ucapan Mbah Min, mulai malam hari itu Pak Adi ini sudah merasa gelisah. Pak Adi kepikiran dan merasa sangat takut. Apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya? Pak Adi memikirkan apa konsekuensi yang harus ia hadapi. Jadi setelah berhari-hari Pak Adi ini sudah mulai merasa gelisah, tidur nggak tenang, makan nggak enak. Semua yang Pak Adi lakukan seperti sudah tidak ada semangatnya. Pak Adi sangat ketakutan. Dan tepat pada suatu hari Pak Adi memang dikarenakan sudah tidak konsentrasi ya, karena memang di dalam pikirannya Pak Adi ini sudah sangat ketakutan. Jadi pada saat itu Pak Adi ini pulang dari salah satu toko sembakonya mengendarai motor miliknya. Nah, di perjalanan Pak Adi ini karena memang sudah nggak konsentrasi, tiba-tiba saja Pak Adi motornya ditabrak oleh mobil yang pada saat itu berlawanan arah dengan motornya. Pak Adi mengalami kecelakaan. Pada saat itu kondisi Pak Adi ini sangat mengkhawatirkan. Jadi Pak Adi langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, istri Pak Adi pun juga ditelepon oleh pihak rumah sakit. Dan istri Pak Adi, Bu Yati ini mendengar kabar suaminya mengalami kecelakaan, langsung bergegas ke rumah sakit tersebut. Pada saat sampai di rumah sakit, Bu Yati langsung menemui Pak Adi di ruang gawat darurat. Jadi dengan kondisi yang menyedihkan dan ucapan Pak Adi juga sudah mulai terbata-bata. Pak Adi ini ingin menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Jadi Pak Adi ini menceritakan atau mengaku ya kepada istrinya telah bersekutu dengan jin. Pak Adi meminta maaf kepada istrinya dan kata-kata yang diingat oleh Bu Yati pada saat itu adalah, "Maafin aku ya, andai aku tidak melakukan semua ini, mungkin kita bisa bahagia walau dengan sederhana." Setelah Pak Adi mengucapkan kalimat tersebut, Pak Adi menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Adi meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi Bu Yati di sini menceritakan semuanya ini kepada Mas Budi yang pada saat ini membagikan kisah ini kepada saya. Nah, Mas Budi ini adalah tetangga dekat dari Bu Yati yang pada saat itu banyak sekali menolong Bu Yati dan keluarganya. Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang sangat luar biasa dan kisah yang banyak sekali dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah sekalipun tergiur dengan pesugihan. Sesulit apapun perekonomian kita, harusnya kita masih berpikir secara jernih dan jangan pernah sekalipun membuat perjanjian dengan jin. Karena tipu daya jin bisa mempengaruhi iman seseorang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Budi yang sudah membagikan kisah ini kepada saya dan mengizinkan saya untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman semuanya yang memiliki kisah atau pengalaman misteri yang ingin dibagikan di channel YouTube saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan cerita misteri dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi nanti teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya.
Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana insya Allah saya akan membagikan updatean terbaru video YouTube Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.